Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat dosen pembimbing materi kegagalan sistem, Ibu Putri yang mulia, izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang teori kegagalan sistem pada freshwater generator. Sebelum memulai paparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami Kapten Laut Sutrisno, kemudian di samping kanan saya Kapten Laut Jeremiah Sudirman Limbo. Untuk diri saya yaitu teknik Diki Firman Fauzi. Kemudian yang terakhir pada kelompok kami Kapten Laut Tek Igusti Putu. Selanjutnya marilah kita masuk ke materi paparan kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh Laut Jeremiah Sudirman. Freshwater generator atau FWG adalah pesawat pembuat air tawar dengan prinsip menguapkan air laut di dalam tungku evaporator, dan uap air laut tersebut didinginkan dengan cara kondensasi di dalam destilasi atau kondensor, sehingga menghasilkan air tawar yang siap pakai. Di mana pesawat ini merupakan yang sangat penting ada di kapal, karena kita sebagai awak kapal yang mempunyai lifetime yang lama pada saat operasi yang sangat membutuhkan air tawar, di mana konsumsi air tawar untuk kita abdi kapal sangat penting dan sangat banyak digunakan. Adapun sistem freshwater generator ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem pada freshwater generator, di mana air laut akan disebut oleh ejector pump yang akan masuk kepada proses kondensasi dan proses evaporasi. Di sini akan terjadi pembakaran air laut yang akan menghasilkan uap dan embun. Yang embunnya tadi akan kembali ke proses kondensasi, di mana hasil embunnya akan disuling dan disebut oleh freshwater pump. Air akan diuji salinitas di sini. Apabila air sudah pada batasan 7 mpp akan masuk ke freshwater tank, yang tidak sampai dengan 7 mpp akan keluar menuju bor. Adapun bagian-bagian utama freshwater generator adalah yang pertama evaporator yang berada di sini, dan ini adalah kondensasi. Alat ini terletak pada freshwater generator bagian bawah dan mempunyai bentuk pipa kecil, di mana media pemanas yaitu sistem dan air tawar pendingin mesin induk berada di dalam pipa dan air laut. Kedua, kondensor terletak di atas deflektor, bentuknya seperti cooler, yaitu pipa-pipa kecil spiral yang di dalamnya mengalir air laut yang berfungsi mengubah uap menjadi titik air sehingga menghasilkan air destilasi. Yang ketiga, ejector pump berada di luar pesawat water generator, berfungsi untuk memompakan air laut sebagai keperluan dari ejector. Bentuk barangnya seperti ini. Yang terakhir adalah destilasi pump yang berfungsi untuk mengisap air hasil sulingan yang sudah jadi di kondensor yang akan masuk ke tangki penampungan air tawar. Pada semua komponen. Laju kegagalan adalah banyaknya kegagalan satuan unit. Laju kegagalan dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara banyaknya kegagalan yang terjadi selama selang waktu tertentu dengan total waktu operasi komponen atau sistem. Laju kegagalan terhadap waktu dapat dinyatakan dalam persamaan. Yang pertama, masa awal atau birthday. Pada periode 0 sampai dengan S1, kurva menunjukkan bahwa laju kerusakan menurun dengan bertambahnya waktu, atau disebut sebagai decreasing failure rate atau DFR. Laju kegagalan T menunjukkan gejala menurun akibat kegagalan dini. Kegagalan tersebut diakibatkan kerusakan dalam manufaktur, retak saat pengelasan, patah, adanya kontaminasi dan rendahnya kualitas pengendalian. Kemudian masa berkala atau useful life. Pada periode T dan T2, laju kerusakan cenderung tetap atau disebut constant failure rate (CFR). Periode ini biasanya dikenal sebagai
life period. Komponen T yang kurang lebih konstan. Kemudian masa aus atau wear out. Pada periode setelah T2 menunjukkan bahwa laju kerusakan meningkat dengan bertambahnya waktu atau disebut dengan increasing failure rate (IFR). Fungsi laju kegagalan T menunjukkan peningkatan di mana peluang kegagalan komponen selama interval waktu sama menjadi bertambah besar. Kegagalan ini diakibatkan oleh penuaan, korosi, gesekan, sehingga disebut sebagai fase pengausan atau wear out. Next, contoh kerusakan pada tahap awal atau berpin. Yang pertama, terjadi kesalahan memasang alat FWD, yaitu tidak sesuai dengan petunjuk pemasangan yang benar. Idealnya adalah pesawat atau alat harus berada pada garis bawah air kapal, yang mengakibatkan pompa injektor tidak dapat menghisap air laut dengan sempurna. Yang kedua, proses evaporasi dan kondensasi tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, produksi air tawar jadi tidak sempurna, bakal gagal produksi. Kemudian pemasangan baut penguat bentukan pesawat atau alat FWD menggunakan baut penahan yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Akibatnya, yang pertama terjadi vibrasi luar batas aman vibrasi yang ditentukan. Kemudian pesawat gagal fungsi dan kemudian terburuk pesawat alat akan lepas dari dudukan. Kerusakan yang terjadi pada tahap ini umumnya disebabkan karena kesalahan pada saat proses pemasangan oleh teknisi. Hal ini dapat diantisipasi dengan memastikan teknisi dan proses pemasangannya yang sesuai dengan standar pabrik. Next, contoh kerusakan pada proses operasional atau useful life. Pipa air laut pada kondensator dan evaporator tersumbat akibat proses alami air laut, baik secara biologis dan non biologis. Akibatnya, proses kondensasi dan evaporasi terjadi penurunan produksi. Produksi air destilat menurun. Yang ketiga, produksi air tawar tidak sempurna, bakal gagal produksi. Kemudian penumpukan garam pada kondensator dan evaporator ini disebabkan proses alami air laut akibat temperatur yang tinggi pada proses evaporasi. Akibatnya, kondensator tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan jika dipaksa beroperasi akan terjadi kerusakan fatal. Kerusakan yang terjadi pada tahap ini umumnya terjadi dan ditemukan pada proses operasional pesawat atau alat. Dalam hal ini, freshwater burner generator. Hal ini dapat diantisipasi dengan perawatan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah ada oleh operator. Next, contoh kerusakan pada masa aus atau wear out. Kerusakan berat pada komponen-komponen pompa injektor dan pompa destilan air tawar. Hal ini dikarenakan masa pakai pompa sudah melebihi jam pakai yang sudah ditentukan dan mengakibatkan pompa rusak berat. Akibatnya, aliran air laut menuju kondensator akan terhenti dan akan terjadi gagal produksi. Kemudian kondisi darurat, jika terus dipaksakan, maka tabung kondensator dan evaporator bisa meledak akibat peningkatan suhu dari water cooling jacket mesin utama kapal. Kemudian, aliran air pemanas untuk proses evaporasi dalam water cooling jacket mesin utama tidak sesuai dengan temperatur standar yang diinginkan untuk proses evaporasi. Hal ini disebabkan terjadi kerusakan kartu otomatis 3 arah three-way valve. Akibatnya, yang pertama, proses penguapan air laut evaporasi gagal, air sulit tidak produksi, proses kondensasi gagal, dan air tawar gagal produksi. Kerusakan yang terjadi pada tahap ini umumnya terjadi dan ditemukan pada saat jam putar atau jam operasi suatu alat sudah memasuki masa akhir aus. Pada tahap ini harus dilakukan penggantian alat yang rusak atau bahkan harus dilaksanakan perawatan total atau general overhaul. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan tentang laju kegagalan pada suatu komponen, berikut akan saya jelaskan tentang perawatan atau maintenance dalam sebuah komponen itu sendiri. Maintenance dibagi dua, yaitu preventif dan korektif. Untuk preventif maintenance secara teori
sebagai perawatan secara berkala yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam suatu perawatan, yaitu biasa operator, untuk menjaga suatu peralatan agar tetap dalam kondisi yang baik pada saat dioperasionalkan. Hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu menyediakan pemeriksaan, mendeteksi kerusakan, dan mengkoreksi secara sistematis kegagalan yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Nah, sedangkan untuk tujuan dari preventif maintenance ini yaitu meningkatkan useful life atau kegunaan dari peralatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengurangi kerusakan pada komponen-komponen penting. Kemudian yang ketiga, memungkinkan adanya perencanaan dan penjadwalan yang baik untuk kegiatan maintenance tersebut. Untuk corrective maintenance, yaitu merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan karena terdapat kinerja sistem yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Untuk tujuan dari corrective maintenance ini dijelaskan untuk mengembalikan performance dan standar kinerja dari suatu komponen atau sistem ke kondisi semula, ke kondisi awal. Nah, suatu perusahaan yang baik harus memiliki strategi yang bagus dalam melakukan kegiatan perawatan terhadap aset-aset yang mereka miliki. Nah, strategi yang bagus, yang baik tentunya akan meningkatkan andalan terhadap komponen dan peralatan permesinan yang perusahaan tersebut miliki. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian-bagian sistem fresh water generator yang menjadi bahan pokok pembahasan kita. Bagian-bagian fresh water generator terdiri dari kondensor, evaporator, ejector, kemudian sistem air laut, katup air laut, serta pompa yang ada dalam suatu sistem itu sendiri, termasuk di dalamnya termostat. Nah, komponen-komponen ini yang sering terjadi kegagalan atau kerusakan selama proses operasional. Nah, kegagalan-kegagalan itu sendiri akan dijelaskan secara detail pada slide berikut. Berikut adalah daftar maintenance kegagalan. Yang pertama adalah produksi air sumber rendah. Kami ambil sebagai contoh adalah pipa kondensor kotor atau produk sumber. Untuk jenis pemeliharaan kami masukkan ke tingkat preventif. Untuk tindakannya adalah dibersihkan secara manual. Mengapa kami masukkan preventif? Karena untuk pipa kondensor kotor ataupun sejenisnya itu sudah dijadwalkan oleh operator fresh water generator tersebut. Kemudian untuk yang kedua adalah temperatur evaporasi rendah atau drop. Kami ambil sebagai contoh adalah tekanan air panas pada water jacket cooling rendah. Mungkin kita bisa lihat bersama. Untuk poin ini bisa kita lihat bisa dimasukkan preventif maupun korektif. Mengapa kami masukkan preventif? Untuk tindakannya adalah cek katup inlet dan outlet sistem water cooling jacket. Mengapa kita masukkan ke preventif? Karena untuk katup tersebut adalah merupakan suatu rangkaian pada saat operator akan melaksanakan start fresh water generator. Kemudian untuk yang kedua adalah korektif. Untuk tindakannya adalah cek katup otomatis pada sistem 3-way valve. Mengapa kami masukkan korektif? Karena saat operator tersebut tidak dapat mengetahui kapan katup tersebut dalam kondisi prima maupun tidak. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah pada saat terjadinya kegagalan ini. Artinya katup 3-way valve tersebut sudah kondisi rusak. Makanya masukkan ke korektif. Kemudian nomor 3 adalah kegagalan water ejector. Sebagai contoh adalah katup atau nozzle tertutup kotor. Ini masuk ke preventif dan caranya cek dan bersihkan. Mengapa? Karena sudah terjadwal dalam jam perawatan oleh operator. Kemudian air destilasi maupun sulingan memenuhi ruang kondensator, artinya tidak terhisap kalau tidak masuk ke dalam tangki penampungan air tawar. Hal yang paling umum terjadi adalah pompa air tawar rusak atau tidak terhisap. Nah, mengapa masuk preventif bukan korektif? Karena untuk pompa air tawar sendiri tersebut sudah terdapat jam perawatan, baik itu sekian jam total dia harus servis ataupun kapan dia harus dioperasi atau diperbaiki secara total. Maka si operator dapat memperkirakan kapan pompa tersebut harus diservis maupun diperbaiki. Makanya maksudnya preventif. Kemudian nomor 5 adalah air tawar gagal produksi. Ini maksudnya adalah gagal produksi adalah pada tangki air tawar tidak terjadi proses air tawar masuk ke dalam tangki.
salinitas tinggi untuk air selingan tersebut. Dan maksudnya korektif mengapa? Air selingan pasti sudah diproduksi oleh kondensator. Satu-satunya gerbang menuju tangki air tawar adalah sensor salinitas. Artinya pada saat air selingan tersebut mempunyai kadar ppm terlalu tinggi, artinya di atas 7 ppm, maka sensor tersebut akan membuang air selingan tersebut ke dalam got. Dan apabila rendah, di bawah 7 ppm akan masuk ke tangki penampungan. Maka hal yang perlu dilakukan adalah cek sensor salinitas, dan apabila rusak ganti baru sensor salinitas. Makanya masuk korektif, karena sensor salinitas tersebut tidak bisa diprediksi oleh operator kapan dia harus perawatan maupun tidak. Dan satu-satunya adalah rusak, dan itu adalah diganti. Kemudian berikut adalah daftar penilaian komponen freshwater generator. Ada 4 komponen utama. Kalau kita ambil contoh, ini adalah pada komponen pipa-pipa pada sistem air laut. Untuk entire part system kami beri nilai 5, kemudian untuk proses 8, untuk fasilitas 4, kemudian mesin sistem 9, mesin 5 dan part 5. Sebagai contoh adalah kita lihat untuk nilai antara fasilitas dengan mesin sistem terjadi perbedaan yang begitu signifikan. Hal ini terjadi untuk proses sistem maintenance pipa, untuk faktor fasilitas tidak begitu tinggi nilainya. Sedangkan untuk personel atau manajemen sistem untuk perawatan pipa tersebut sangat dibutuhkan banyak manusia atau operator untuk menjalankannya. Next. Nah, berikut ada kategori dari bagian-bagian freshwater generator. Sekali lagi ada 4 komponen utama. Kami ambil contoh. Untuk yang paling satu adalah kondensor. Untuk nilai quantity sistem kita berikan nilai 23% dari seluruh totalnya. Kemudian untuk biaya perbaikan kita asumsikan sebesar 20 juta untuk memperbaiki kondensor. Untuk persentasenya adalah, maksudnya persentase biaya 27% dari total nilainya. Kemudian untuk totalnya adalah 0,63. Untuk kategorinya sesuai tabel acuan kita, dia masuk ke critical komponen 0,63 di atas ini. Kemudian sebagai contoh kedua adalah pompa injektor pada sistem air laut. Untuk kuantitasnya adalah 16% dari totalnya. Kemudian asumsi biaya 13.990.000, persentase 19, totalnya ada 0,31. Sesuai tabel maka dia masuk ke major komponen. Kemudian sebagai terakhir adalah river pada sistem air tawar. Untuk kuantitas sistemnya nilainya 5%, asumsi perawatannya adalah 1 juta, persentase nilai biaya dari total adalah 1% maksudnya. Kemudian nilainya 0,01. Berdasarkan nilai kategori dia masuk ke minor komponen. Demikian paparan hasil diskusi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Komando.